Sebelum kita mendiskusikan dan juga mengulas bagaimana kondisi market di hari ini dan juga proyeksinya untuk hari-hari ke depan, saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon dan juga line WhatsApp interaktif kami. Dan sudah ada beberapa pertanyaan ini ya masuk melalui WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui Zoom, Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, selamat sore Mas Fajar. Tetap semangat ya Mas Kris ya di tengah penurunan indeks kita hari ini. Baik, Mas Kris, ini kita lihat dalam 2 hari terakhir sepertinya indeks tidak mampu bertahan di level yang cukup positif di Selasa dan juga Rabu. Hari ini bahkan turunnya cukup dalam 0,7%, lebih dalam dibandingkan kemarin yang turunnya hanya tipis-tipis saja. Nah, ini apa kemudian yang memang menjadi driver utamanya dan adakah catatan-catatan khusus dari laju market di hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kondisi ekonomi cukup bagus. Data ekonomi kita, cadangan devisa bahkan mencetak rekor tertinggi ya sepanjang sejarah, bahwa devisa kita cukup bagus gitu. Nah, dengan di sisi rupiah, juga rupiah kembali menguat di 14.200-an. Sehingga memang penurunan IHSG dalam belakangan ini menurut saya hanya penurunan sementara. Ketika menjelang Lebaran, transaksi yang cenderung kecil dan ditambah juga taking profit dari orang-orang. Sehingga penurunan di hari ini mencerminkan penjelangan Lebaran tersebut. Oke, tapi apakah memang secara historical di periode-periode jelang Lebaran begitu ataupun Idul Fitri, transaksi cenderung sepi, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan, setiap kali menjelang Lebaran, transaksi kita memang di bursa itu cukup turun ya. Dan pergerakan dari IHSG juga karena volatilitas yang cenderung lebih kecil, likuiditas yang lebih kecil karena transaksi yang semakin kecil. Jadi ketika aksi taking profit itu juga akan menggerakkan IHSG gitu. Oke, jadi memang secara historical terkonfirmasi cukup sepi begitu ya, kemudian ditambah dengan aksi profit taking yang juga masih terlihat. Nah, dari sisi profit taking sendiri, adakah kemudian yang cukup jelas terlihat profit taking yang dilakukan dalam 2 hari terakhir ini, terutama di sektor tertentu atau mungkin saham-saham dengan kapitalisasi tertentu? Ya, kalau kita lihat karena IHSG itu di-drive oleh big caps ya, jadi memang terlihat saham-saham big caps tersebut masih cenderung turun gitu. Kalau kita lihat di belakangan hari ini saham-saham perbankan, terutama seperti bank-bank besar ya, itu yang cenderung menjadi penurunan terhadap IHSG, ditambah juga dengan sektor consumer yang terus mengalami penurunan, itu juga berpengaruh dalam pergerakan IHSG belakangan ini. Oke, lagi-lagi memang kapitalisasi besar sebagai driver utama dari indeks, jadi memang penurunan yang terjadi tentunya berdampak kepada indeks secara keseluruhan. Tapi apakah kemudian kondisi dalam negeri atau gairah dari investor domestiknya masih cukup terjaga atau tidak ini Mas? Karena kita tahu memang investor asing sepertinya masih tadi profit taking sepertinya masih terus dilakukan. Untuk investor asing sendiri, kalau kita lihat dalam 1 minggu belakangan ini, asing sudah mulai masuk ya ke pasar kita. Ditambah dengan rupiah yang menguat, saya yakin kalau asing masih akan dapat kembali masuk ke dalam market seperti itu. Cuma memang karena pengaruh dari pelonjakan COVID di beberapa negara dan lockdown yang di beberapa negara, itu juga menjadi kekhawatiran pasar kita terhadap apakah IHSG nanti akan berdampak seperti itu. Sehingga memang ada efek samping, tetapi ya menurut saya sudah tidak seperti di tahun lalu. Oke, jadi memang ini kondisinya cukup berbeda dengan 1 tahun lalu di mana masih di awal pandemi COVID-19 investor asing bahkan tadi Mas Chris highlight potensinya masih bisa cukup besar untuk kembali masuk kembali membawa capital inflow ke market domestik kita. Tapi apakah kemudian pembatasan-pembatasan yang memang kita masih lakukan terutama di jelang Idul Fitri ini menjadi perhatian pasar atau cenderung sudah price in saja ini Mas Chris? Ya, kalau kita lihat dari sisi pembatasan-pembatasan di tahun ini akan berbeda dengan pembatasan-pembatasan di tahun lalu. Dikarenakan tahun lalu memang kita mengalami shock ya sebenarnya dari ekonomi konvensional, ekonomi yang belum online gitu dipaksa untuk berubah menjadi online. Tetapi di tahun ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi sendiri sudah beberapa tempat kerja atau beberapa
penjualan, baik itu ekonomi-ekonomi yang sedang berjalan sekarang sudah mulai beradaptasi dengan new economy gitu, sehingga memang efek dari lockdown atau pembatasan-pembatasan itu memang tidak sebesar di tahun sebelumnya. Oke, itu kenapa juga kita terus mencermati laporan-laporan keuangan di kuartal 1 2021 dan juga secara keseluruhan di 2020. Apakah kemudian sudah ada improvement-nya atau tidak begitu ya? Dari Mas Kris sendiri ada penilaian sendirikah terkait laporan-laporan keuangan yang kembali dirilis? Ini sudah cukup banyak sekali, bahkan emiten-emiten yang merilis laporan keuangan ada yang kita tahu, ada yang cukup positif, ada yang bahkan masih kembali merugi. Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya dari kuartal pertama di IHSG sendiri itu atau untuk kinerja dari emiten sendiri sebenarnya belum terlalu berdampak terhadap COVID di tahun lalu karena ekonomi masih cukup baik di kuartal pertama gitu, dan COVID baru mulai datang dan mulai pembatasan itu di bulan Maret akhir atau pertengahan seperti itu, sehingga memang kalau kita bandingkan dari Q1 ke Q1 maka akan terlihat banyak penurunan. Tetapi yang perlu kita perhatikan nanti dari Q2 nanti ke Q2 di tahun ini gitu, Q2 yang 2020 ke tahun ini itu seharusnya akan mengalami peningkatan. Karena kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi atau pergerakan ekonominya, Q2 di tahun ini justru kita melihat perkembangannya cukup baik. Oke, perkembangannya cukup baik karena memang tadi jika kita bandingkan secara year on year kondisinya cukup berbeda. Ini berarti secara kuartalan juga perlu kita perhatikan quarter to quarter, dan juga tadi Q2 Mas Kris sudah memberikan teasernya sedikit begitu ya. Pemirsa mungkin juga bisa Anda perhatikan bagaimana kemudian performa ataupun kinerja dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lantas dengan kondisi demikian, ini sebetulnya market kita atau IHSG sendiri mengarahnya kemana setelah ini Mas Kris, terutama di 2 hari perdagangan terakhir jelang Idul Fitri? Ya, untuk pergerakan indeks di bulan Mei ini kemungkinan masih akan ada koreksi ya, karena menjelang Lebaran, lalu juga nanti habis dari Lebaran kita lihat perkembangan COVID-nya tentu biasanya ada lonjakan sedikit seperti itu. Jadi memang kalau dari sisi IHSG sendiri, saya prediksi di Mei ini mungkin masih ada koreksi ya, gitu. Tetapi setelah itu justru ini kesempatan untuk kita masuk mengambil kesempatan harga-harga yang cukup murah. Oke, masuk ambil kesempatan di harga-harga cukup murah. Mungkin targetnya sendiri Mas Kris adakah dalam jangka waktu dekat atau bahkan hingga akhir tahun ini untuk indeks sendiri? Saya prediksi kalau di Mei ini mungkin IHSG jika koreksi mungkin terendah di area 5.800 ya, 5820-nya ya, seperti itu. Tetapi view saya di akhir tahun atau di tahun ini IHSG seharusnya masih dapat naik menyentuh di area 6.800 sampai 7.000. Wow, cukup optimis sekali 6.800-an ini hingga akhir tahun 2021. Kita tahu level 6.000 saja sejauh ini memang masih cukup sulit. Bahkan tadi Mas Kris juga menyebut 5.820 koreksinya masih berpotensi untuk bisa ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Tapi sekali lagi yang di-highlight adalah ini kesempatan yang cukup tepat untuk mengambil momentumnya Mas Kris. Betul, kalau kita lihat dari sisi ekonomi sendiri ya, dari sisi rupiah yang masih menguat, cadangan devisa kita belum dipakai untuk mengintervensi rupiah yang kemarin di 14.500. Seharusnya dari sisi kondisi ekonomi sendiri kita optimis kalau ekonomi kita cukup baik. Oke, optimisme terkait perekonomian yang cukup baik ini menjadi momentum pemirsa untuk bisa Anda perhatikan lebih lanjut. Dan apakah kemudian ini juga terlihat dari pergerakan harga komoditas Mas Kris? Karena ini juga menjadi topik of the day kami di hari ini. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini sepertinya menjadi booster juga bagi harga komoditas. Apakah kemudian hal itu juga terlihat dari emiten-emiten yang bergerak di komoditas? Ya, kalau kita lihat dari sisi harga komoditas, memang komoditas itu kembali meningkat karena adanya stimulus Amerika yang katanya akan dikucurkan lebih besar gitu. Dan tentu ketika pembangunan di Amerika akan semakin besar, maka kebutuhan akan komoditas itu akan cukup tinggi. Ini yang mendrive harga komoditas itu kembali naik. Dan kalau di awal tahun seperti kemarin harga komoditas naik, tetapi kita masih belum terlalu pede karena harga komoditas itu tidak didrive oleh konsumsi komoditasnya itu sendiri. Tetapi di saat ini karena stimulusnya sudah disetujui dan penggunaannya seperti apa, maka kita bisa lebih pede kalau harga komoditas ini dapat kembali menguat dan kecenderungannya akan stabil menguat seperti itu.
Oke, kecenderungannya akan stabil dan menguat. Mungkin nanti juga saya tanyakan, adakah kemudian satu atau dua saham dari sektor komoditas yang juga bisa diperhatikan oleh pemirsa?